Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel saya Merin Sain. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan sharing sedikit terkait materi tentang produktivitas sekunder ikan di laut. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produktivitas perairan. Jadi bagaimana pembahasannya, langsung saja kita ke videonya. Nah, di judulnya di sini produktivitas sekunder ikan di laut. Apa itu produktivitas sekunder ikan? Nah, jadi produktivitas sekunder ini adalah proses biologis di mana ikan mengubah energi dari makanan yang dikonsumsi menjadi biomasa baru atau pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, pada produktivitas sekunder ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pembentukan biomasa. Nah, jadi pembentukan biomasa ini adalah mekanisme utama yang mana ikan itu menciptakan jaringan tubuh baru seperti daging melalui asimilasi nutrisi pakan. Nah, yang kedua itu konversi energi. Nah, jadi di konversi energi ini yakni transformasi energi kimia dari sumber makanan organik menjadi energi biologis yang tersimpan dalam tubuh ikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada indikator kesehatan. Nah, indikator kesehatan ini adalah laju produktivitas sekunder yang mencerminkan kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya di ekosistem perairan. Jadi, produktivitas sekunder itu salah satu indikator di suatu perairan kalau perairan tersebut masih produktif. Nah, kemudian yang keempat ada pertumbuhan jaringan. Nah, di pertumbuhan jaringan ini adalah hasil akhir dari efisiensi metabolisme yang menentukan seberapa cepat populasi ikan berkembang di suatu perairan atau di laut. Nah, kemudian yang kelima itu ada aliran energi. Nah, aliran energi ini menghubungkan tingkat trofik rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam rantai makanan ekosistem laut global. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu dinamika populasi. Nah, jadi produktivitas sekunder ini sebagai dinamika populasi yang mana ini mendukung keberlanjutan stok ikan yang memberikan data penting untuk manajemen perikanan yang lebih efektif. Nah, masuk ke slide kedua. Di slide kedua ini hubungan dengan produksi primer. Nah, yang pertama ada sumber energi dasar. Jadi sumber energi dasar dalam produksi primer yaitu adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton ini apa? Fitoplankton ini adalah produsen utama yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis di ekosistem laut. Nah, jadi energi dari matahari itu dikonversi melalui fitoplankton menjadi energi kimia yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, yang kedua itu transfer energi laut. Nah, transfer energi laut ini adalah energi kimia hasil fotosintesis yang ditransfer dari tumbuhan laut ke berbagai tingkat hewan melalui mekanisme rantai makanan yang kompleks. Nah, jadi contohnya transfer energi ini adalah hasil fotosintesis itu berbentuk oksigen. Nah, oksigen ini akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Nah, kemudian yang ketiga ada ikan sebagai konsumen. Nah, ikan sebagai konsumen di sini sebagai pemanfaatan hasil produksi primer. Nah, yang mana ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan mereka secara optimal atau maksimal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu produktivitas sekunder. Nah, sinergi antara fitoplankton dan ikan itu menciptakan aliran energi yang berkelanjutan, yang mana ini mendasari seluruh produktivitas sekunder di laut. Lanjut ke slide yang ketiga. Di sini alur energi dalam rantai makanan. Nah, di sini ada 3 alur energi. Yang pertama yaitu matahari sebagai sumber utama. Yang kedua, fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dan yang ketiga itu konsumsi oleh ikan dan biomasa. Nah, yang pertama di sini matahari sebagai sumber utama. Kenapa matahari sebagai sumber utama? Karena energi itu bermula dari sinar matahari. Nah, energi matahari ini diserap oleh fitoplankton sebagai produsen utama di ekosistem laut untuk memulai rantai makanan. Nah, yang kedua ada fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton. Nah, fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton ini adalah energi yang mengalir saat fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton. Nah, proses ini merupakan tahap awal perpindahan energi dari energi ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu ada konsumsi oleh ikan dan biomasa. Nah, zooplankton atau bentos itu menjadi santapan ikan atau makanan ikan yang menandai proses pembentukan biomasa atau produktivitas sekunder di
dalam laut. Nah, jadi alur energi ini tidak bisa dipisahkan dari rantai makanan, karena apabila salah satunya rusak maka akan mengganggu keseimbangan lainnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tingkatan trofik dalam perairan. Nah, dalam tingkatan trofik perairan itu ada ikan herbivora, ikan karnivora, dan ikan omnivora. Nah, apa itu ikan herbivora? Nah, ikan herbivora ini adalah konsumen tingkat 1 yang memakan alga atau tumbuhan laut sebagai sumber energi utama dalam rantai makanan perairan. Nah, sedangkan ikan karnivora itu adalah konsumen tingkat 2 atau lebih yang memangsa hewan lain. Nah, ini mereka berperan penting dalam mengontrol populasi spesies di bawahnya. Kemudian yang ketiga itu ada ikan omnivora. Nah, ikan omnivora ini adalah ikan yang memakan segalanya, yang mengonsumsi tumbuhan maupun hewan kecil untuk bertahan hidup. Sehingga ini menunjukkan fleksibilitas adaptasi yang tinggi. Kemudian slide berikutnya, faktor pertumbuhan ikan. Nah, jadi faktor pertumbuhan ikan di sini ada 4. Yang pertama yaitu genetik dan jenis spesies. Yang kedua ada kesehatan dan metabolisme. Yang ketiga umur dan fase hidup. Dan yang keempat itu produktivitas tubuh. Nah, yang pertama itu genetik dan jenis spesies. Nah, jadi genetik dan jenis spesies di sini adalah setiap spesies itu memiliki potensi genetik unik yang menentukan laju pertumbuhan maksimum dan efisiensi konversi energi ke dalam ekosistem laut. Nah, yang kedua yaitu kesehatan dan metabolisme. Nah, jadi kesehatan dan metabolisme ini adalah kondisi fisiologis dan sistem metabolisme tubuh untuk mengontrol bagaimana nutrisi itu diserap sehingga dipakai untuk pembentukan jaringan baru atau biomasa ikan. Nah, yang ketiga itu ada umur dan fase hidup. Nah, umur dan fase hidup ini adalah laju produktivitas sekunder yang berubah seiring bertambahnya usia. Nah, yang dimana fase larva dan benih itu biasanya menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih cepat. Nah, yang keempat itu ada produktivitas tubuh. Nah, produktivitas tubuh di sini adalah integrasi faktor genetik, umur, dan kesehatan fisik secara kolektif yang menentukan total akumulasi energi organik pada populasi ikan tersebut. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini peran suhu air laut. Jadi pengaruh lingkungan fisik yaitu suhu salah satunya ini mempengaruhi metabolisme dan pencernaan ikan. Nah, kenapa? Karena suhu yang ideal itu mempercepat proses pencernaan. Kemudian ketika suhu ekstrim atau turun atau sangat jauh meningkat atau panas ya, itu bisa menghambat pertumbuhan. Nah, jadi keseimbangan suhu ini sangat penting karena berinteraksi dengan kadar oksigen untuk menjaga kesehatan ikan di ekosistem laut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini ketersediaan pakan alami. Nah, ini pentingnya kelimpahan makanan di alam bagi produktivitas sekunder ikan di ekosistem laut. Yang pertama ada kelimpahan zooplankton. Yang kedua ada larva dan krustasea kecil, dan yang ketiga ada efisiensi energi ekosistem, dan yang keempat itu persaingan antar spesies. Nah, yang pertama itu kelimpahan zooplankton. Nah, jadi kelimpahan zooplankton ini adalah zooplankton di wilayah upwelling itu sering menjadi sumber energi utama. Nah, yang mana ini mendukung rantai makanan dan meningkatkan biomasa ikan secara signifikan atau berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada larva krustasea kecil. Nah, jadi keberadaan larva ini serta krustasea kecil ini sangat menentukan pertumbuhan stok ikan di alam bebas. Nah, melalui apa? Ini melalui penyediaan nutrisi esensial bagi benih. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi energi ekosistem. Nah, di sini ketersediaan pakan yang stabil itu menjamin aliran energi yang efisien dari produsen primer untuk menuju tingkat trofik yang lebih tinggi pada suatu ekosistem. Nah, yang keempat itu persaingan antar spesies. Nah, jadi di persaingan antar spesies ini adalah persaingan dalam mencari makan antara spesies, yang mana ini mempengaruhi efisiensi energi dan distribusi populasi ikan di lingkungan yang dinamis. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini itu mengenai produktivitas sekunder ikan di laut. Nah, yang pertama itu ada kondisi kimiawi pendukung kehidupan. Nah, jadi pada kondisi kimiawi pendukung kehidupan ini ada 3 kondisi. Yang pertama itu oksigen, yang kedua ada pH, dan yang ketiga itu ada
turbidity atau kejernihan. Nah, oksigen ini adalah sebagai kunci pembakaran energi atau bisa kita sebut dengan respirasi, yang mana ini berpengaruh untuk metabolisme. Nah, yang kedua itu ada keasaman atau pH. Nah, ini menunjukkan ketika pH yang stabil itu bisa mendukung kesehatan fungsi tubuh. Nah, yang ketiga itu kejernihan air. Nah, jadi kejernihan air ini bisa memudahkan ikan mendeteksi mangsa di lingkungan laut. Nah, kesimpulannya yaitu kualitas air yang stabil adalah faktor krusial bagi produktivitas sekunder dan kelangsungan hidup organisme laut. Lanjut ke slide berikutnya. Siklus hidup dan rekrutmen. Nah, jadi di siklus hidup dan rekrutmen ini ada yang namanya proses pemijahan dan peneluran. Yang kedua itu ada rekrutmen dan stok baru. Nah, yang pertama itu proses pemijahan dan peneluran. Nah, jadi di sini populasi ikan bertambah melalui pemijahan induk dan penetasan telur di laut. Yang mana ini akan memulai siklus reproduksi yang dinamis atau terus berkelanjutan, ya, sustainable. Nah, yang kedua itu rekrutmen dan stok baru. Nah, di rekrutmen dan stok baru ini, keberhasilan larva bertahan hidup menjadi dewasa itu sangat krusial bagi total produktivitas sekunder ekosistem. Atau ini bisa menjadi salah satu faktor atau indikator yang mana bisa saja stok itu bertambah atau berkurang. Nah, ini bisa terjadi karena ada beberapa hal, salah satunya ketidakseimbangan ekosistem. Lanjut ke slide berikutnya. Ada metode pengukuran biomasa. Nah, di pengukuran biomasa ini ada pengukuran berat basah dan kering, kemudian estimasi jumlah individu, dan yang terakhir itu ada teknologi ekosonder. Nah, pengukuran berat basah dan kering ini adalah metode yang melibatkan penimbangan berat basah langsung atau berat kering di laboratorium untuk mencapai akurasi tinggi dalam menghitung massa total ikan. Nah, sedangkan estimasi jumlah individu itu ilmuwan melakukan survei lapangan secara sistematis untuk mengestimasi jumlah individu dalam suatu area guna memahami kepadatan populasi laut. Nah, yang ketiga itu ada teknologi ekosonder. Nah, apa itu teknologi ekosonder? Nah, jadi teknologi ekosonder ini adalah penggunaan alat bantu canggih seperti ekosonder yang memungkinkan pendeteksian kawanan ikan di berbagai kedalaman secara efisien dan cepat. Nah, jadi ini bisa membantu dalam metode pengukuran biomasa. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada rasio produksi dan biomasa atau PB rasio. Nah, jadi di sini ada indikator efisiensi pertumbuhan, kemudian laju pertumbuhan populasi, dan yang terakhir itu dinamika laut, dinamika ikan muda dan tua. Nah, yang pertama ada indikator efisiensi pertumbuhan. Nah, jadi indikator efisiensi pertumbuhan ini adalah istilah dari PB rasio dalam ilmu kelautan. Nah, yang mana ini sebagai parameter kunci untuk mengukur apakah efisiensi produk biologis itu masih terus berjalan. Nah, kemudian rasio ini mencerminkan kemampuan populasi dalam menghasilkan biomasa baru per satuan waktu. Nah, kemudian laju pertumbuhan populasi. Nah, laju pertumbuhan populasi ini adalah semakin tinggi nilai PB rasio berarti pertumbuhan populasi berlangsung semakin cepat. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa produktivitas sekunder yang tinggi dalam ekosistem laut tersebut, yang mana itu menandakan turnover energi yang dinamis. Nah, kemudian dinamika ikan muda dan tua. Nah, ikan muda itu memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding ikan tua. Kenapa? Karena laju metabolisme yang lebih aktif untuk pertumbuhan tubuh. Nah, sehingga hal ini menjadi pertimbangan penting dalam implementasi kebijakan penangkapan terukur. Nah, jadi makanya di suatu tempat itu ada peraturan yang menjaga ketat ukuran atau usia penangkapan terhadap suatu jenis ikan. Nah, ada jenis ikan yang boleh ditangkap di usia berapapun dan ada yang tidak boleh ditangkap di usia tertentu. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Pentingnya habitat nursery ground. Nah, jadi di sini peran ekosistem pesisir bagi produktivitas ikan. Nah, jadi ekosistem pesisir itu berfungsi sebagai pembentuk stok ikan yang krusial bagi keberlanjutan biodiversitas atau sustainable biodiversity.
Nah, yang mana itu mendukung ketahanan pangan nasional. Yang pertama ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini menyediakan sumber makanan melimpah bagi larva ikan dan menjadi area asuhan vital untuk pertumbuhan awal spesies laut. Nah, yang kedua itu ada padang lamun. Nah, padang lamun ini bertindak sebagai tempat perlindungan bagi ikan muda dari predator, yang mana menciptakan lingkungan yang aman untuk berkembang biak atau untuk bertelur. Nah, yang ketiga itu ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini menjadi pusat keanekaragaman pakan, yang mana mendukung rantai makanan kompleks sebagai produktivitas sekunder di laut. Nah, yang keempat itu ada stok ikan aman. Nah, stok ikan aman itu memastikan ketersediaan sumber daya ikan di tengah tantangan perubahan iklim global dan ancaman El Nino. Nah, ini salah satu hal yang penting bagi kita semua, terutama mahasiswa dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Nah, pentingnya untuk menjaga lingkungan tadi itu adalah sebagai bentuk pertahanan kita ketika terjadinya suatu bencana alam. Jadi kita tidak bingung terhadap sumber pangan lagi. Nah, kemudian lanjut di biodiversitas laut. Nah, jadi di biodiversitas laut ini adalah sinergi antara tiga ekosistem utama tadi, sehingga ini dapat menjaga kekayaan spesies dan stabilitas biologis di wilayah perairan Indonesia. Nah, jadi biodiversitas laut ini adalah sinergi antara tiga ekosistem tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada produktivitas ikan. Nah, jadi produktivitas ikan ini meningkatkan nilai hasil perikanan berkelanjutan melalui pemeliharaan habitat alami sebagai fondasi ekonomi biru. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada dampak pencemaran laut. Nah, apa saja dampak pencemaran laut? Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah ancaman limbah kimia. Nah, ancaman limbah kimia ini adalah limbah yang terakumulasi di perairan secara langsung merusak sistem pencernaan ikan, kemudian menghambat penyerapan nutrisi bagi pertumbuhan. Nah, kemudian bahaya mikroplastik. Nah, ini salah satu hal yang sekarang sangat-sangat krusial. Karena apa? Karena ada kondisi di mana di lapangan ya, kondisi di mana seorang nelayan ketika sedang membersihkan ikan, nah itu kedapatan plastik di dalam perutnya. Nah, otomatis ketika ada plastik di dalam perut ikan tersebut, nah berarti daging ikan tersebut sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya dari plastik tersebut. Nah, jadi di sini bahaya mikroplastik itu partikel mikroplastik yang tertelan masuk ke dalam jaringan tubuh ikan, sehingga menyebabkan gangguan fisiologis pada tingkat seluler. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kualitas pakan alami. Nah, kualitas pakan alami di sini adalah polusi air yang menyebabkan penurunan drastis kualitas pakan alami di laut. Nah, yang mana itu merupakan fondasi utama bagi produktivitas sekunder perikanan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada produktivitas sekunder. Nah, produktivitas sekunder di sini adalah kombinasi limbah dan polusi menciptakan ancaman sistematik yang menurunkan laju pembentukan biomasa pada stok ikan di ekosistem laut. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yakni pengaruh perubahan iklim. Nah, apa saja pengaruh perubahan iklim? Di sini ada 3. Yang pertama itu ada tantangan untuk masa depan ikan. Nah, tantangan di sini adalah perubahan iklim global itu menjadi ancaman serius atau tantangan serius bagi keberlanjutan stok ikan, yang mana ini bisa mengakibatkan penurunan pertumbuhan ikan secara global akibat perubahan lingkungan. Nah, salah satunya yaitu yang terjadi sekarang atau yang masih sangat baru sekali dibahas ya. Oh tidak, enggak baru ya, udah lama sekali dibahas ya. Ini salah satunya adalah pemanasan global atau global warming. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada migrasi dan rantai makanan. Nah, migrasi dan rantai makanan ini adalah pemanasan suhu laut itu bisa mengubah pola migrasi ikan ke wilayah yang lebih dingin. Nah, sementara keasaman tinggi itu bisa mengganggu pembentukan cangkang organisme pakan ikan atau pembentukan dari terumbu karang.
Nah, kemudian yang terakhir itu ada siklus reproduksi alami. Nah, siklus reproduksi alami ini adalah pergeseran musim yang tidak menentu saat yang mana sangat mempengaruhi waktu pemijahan dan siklus reproduksi alami ikan ekosistem laut saat ini. Nah, jadi keterlambatan suatu ekosistem atau misalnya di suatu ekosistem tersebut ikannya sudah tidak ada atau lama sekali baru ada. Nah, itu salah satunya adalah faktor penghambatnya itu produksi alami mereka sudah terpengaruh. Nah, jadi yang seharusnya bulan tertentu mereka sudah melakukan pemijahan dan kemudian bertelur, beranak dan dewasa, bisa mundur atau tidak terjadi sama sekali. Nah, itulah bahayanya pengaruh dari perubahan iklim. Nah, kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini peran ikan dalam siklus karbon. Nah, jadi ikan ini juga mengambil peran dalam siklus karbon, yang mana diantaranya yaitu ada penyimpan karbon. Nah, kenapa? Nah, di sini ikan itu bertindak sebagai pahlawan iklim dengan membantu menyimpan karbon di dasar laut untuk menekan laju pemanasan global secara alami. Nah, jadi selain ikan itu enak dimakan, kemudian bernilai jual tinggi terhadap ekonomi saat ini, mereka juga menjadi pahlawan atau penyelamat bagi pemanasan global atau global warming. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mereka membantu menyimpan karbon di dasar laut untuk menekan laju pemanasan global tadi. Nah, kemudian ada transfer nutrisi. Nah, transfer nutrisi ini adalah terjadi ketika kotoran ikan itu mentransfer nutrisi penting yang menyuburkan ekosistem laut dan mendukung produktivitas hayati di berbagai kedalaman. Nah, yang terakhir itu ada ekosistem global. Nah, di ekosistem global ini aktivitas biologis itu menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tetap sehat dan lestari demi keberlangsungan masa depan manusia. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ada sustainable perikanan. Nah, apa itu sustainable perikanan? Ya, ini adalah keberlanjutan perikanan atau produksi perikanan atau produk dari hasil perikanan. Nah, yang pertama itu ada stabilitas produktivitas. Nah, stabilitas produktivitas ini adalah upaya menjaga produktivitas sekunder tetap stabil melalui pembatasan jumlah tangkapan agar populasi ikan memiliki waktu untuk tumbuh. Nah, itu mengapa pemerintah saat ini sangat mengatur tangkapan atau kapasitas tangkapan, jadi tidak boleh overfishing. Nah, ini untuk menjaga agar supaya produktivitas sekunder itu tetap stabil. Nah, yang kedua itu ada perlindungan pemijahan. Nah, pentingnya melindungi area pemijahan ikan ini untuk menjamin keberlangsungan siklus hidup dan rekrutmen stok ikan secara alami di laut. Nah, yang ketiga itu ada kota berbasis sains. Nah, apa itu kota berbasis sains? Ya, ini penerapan kuota tangkap yang ketat berdasarkan data ilmiah untuk menghindari eksploitasi. Yang mana eksploitasi ini adalah eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang keempat itu ada tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini adalah integrasi regulasi dan data yang memastikan sumber daya laut itu tetap melimpah bagi pemanfaatan ekonomi dan ketahanan pangan masa depan. Nah, di slide terakhir kesimpulannya di sini, fondasi keberlanjutan pangan itu adalah produktivitas sekunder. Nah, jadi produktivitas sekunder ini adalah fondasi utama bagi keberlanjutan pangan di dunia. Yang mana ini sangat penting untuk menjaga ekosistem tetap sehat melalui aksi nyata untuk melindungi stok ikan masa depan guna menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi umat manusia agar tetap sustainable atau berkelanjutan. Nah, untuk itu mari kita jaga laut kita hari ini demi generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.